Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube AJNS. Kali ini saya akan men-share bagaimana tutorial pembuatan soal melalui Google Form. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita AJNS. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan men-share bagaimana cara membuat soal melalui Google Form atau Gform. Kita bisa masuk melalui Mozilla Firefox atau Google Chrome. Kali ini saya akan memakai Google Chrome. Nah, langsung saja kita ketik Google Form. Kemudian kita enter. Baik, di sini ada beberapa pilihan. Kita langsung yang Google Form Sign In. Kita klik. Oke, untuk masuk ke Google Form ini kita harus mempunyai akun Gmail. Akun Gmail kita yang kemarin adalah AJNS channel@gmail.com. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, masukkan sandi Anda. Sandi ini atau password ini sesuai dengan sandi atau password akun Gmail kita. Oke, setelah kita masukkan sandinya, kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini tampilannya kalau Gform sudah terbuka. Di sini ada icon plus untuk formulir yang kosong. Kemudian di sini kalau kita mau ganti template-nya ada beberapa, ada dalam bentuk penilaian, informasi kontak, RSVP, kemudian undangan pesta. Jadi untuk soal di Gform ini saya memilih yang kosong. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Ini kita klik, kemudian formulir tanpa judul ini akan kita ganti dengan soal pendidikan agama Islam. Ini sebagai contohnya. Jadi ini soal pendidikan agama Islam sebagai judul awal dalam pembuatan soal online. Selanjutnya di sini ada deskripsi formulir. Ini kita bisa isi dengan mata pelajaran sebagai contoh. Sini mata pelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Kemudian hari, strip tanggal. Sebagai contoh kita buatkan tanggal 20 bulan 5 2020. Kita enter lagi. Kemudian waktunya. Kalau waktu ini bisa kita sesuaikan dengan peraturan yang dari sekolah berikan, karena ini online. Bisa juga tergantung soal berapa yang akan dikerjakan oleh siswa kita. Saya akan coba di sini 30 menit ya, karena soalnya hanya beberapa. Mengisi identitasnya secara singkat. Jadi pertanyaan tanpa judulnya ini kita klik, kemudian kita ganti dengan nama. Selanjutnya untuk deskripsi opsional ini
Saya sudah punya tulisannya atau kata-katanya, jadi kita tinggal copy paste saja. Pilihlah satu jawaban yang benar antara A, B, C, D, atau E. Jadi kita buat di sini untuk deskripsinya, pastikan. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan klik icon sebelah kanan untuk menambahkan pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaannya ini kita cukup mengcopy paste dari bank soal kita, jadi tidak perlu mengetik lagi. Kalau kita sudah punya file soal, jadi tinggal copy paste saja ya. Nomor 1 sini, ini kita copy, kemudian kita letakkan kursornya di pertanyaan, kemudian paste. Oke, nomor 1, cermati narasi di bawah ini pada kelas surah Al-Imran dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat optionnya atau pilihan bergandanya. Di sini ada opsi 1. Kita kembali lagi ke soal, kemudian kita copy semua ini, tabung, kemudian kita copy, kita kembali lagi, langsung saja di sini. Walaupun cuma 1, nanti otomatis akan bertambah menjadi 5 karena option kita ada 5 ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, dalam pembuatan soal GFOAM ini kita harus menjadikannya sebagai kuis. Nah, caranya kita klik yang icon seperti roda ya, sebelah kanan sebelah icon mata ada setelan, jadi kita klik. Oke, kemudian di sini ada beberapa tulisan ya, umum, presentasi, kemudian kuis. Kita ke umum dulu sebelum kita ke kuis, karena soal ini nanti akan dijadikan kuis. Nah, kita dijawab oleh siswa kita. Oke, kumpulkan alamat email. Jadi kalau kita mau mengumpulkan alamat email dari siswa kita cukup mencentangnya. Kalau tidak usah. Kemudian perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Kalau hanya 1 saja sekali kirim siswa kita itu kita centang, kalau tidak usah. Kemudian responden dapat, maksudnya siswa kita dapat mengedit setelah mengirimkan. Ini sebaiknya tidak usah kita centang ya. Itu juga dengan lihat diagram ringkasan dengan respon teks. Oke, lanjut ke presentasi. Baik, di presentasi ini ada tampilkan status progres, kemudian ada acak urutan pertanyaan, kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Sebaiknya tidak usah saja kita centang. Nah, yang paling penting itu adalah quiz. Ini jadikan sebagai quiz. Jadi ikonnya ini kita geser ke sebelah kanan sampai warnanya berubah ya. Nah, oke, ini otomatis akan berubah menjadi quiz. Si kuisnya rilis nilai. Nah, segera setelah setiap pengiriman itu kelihatan nilainya. Kalau kita mau memberitahu nilai siswa kita setelah mereka menjawab soalnya, kita cukup klik yang di segera ini. Kalau nanti kita klik yang di bawah. Saya mau yang di atas. Oke, kemudian di sini ada responden dapat melihat. Jadi siswa kita dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab. Ini tidak usah. Nanti mereka tahu mana yang sudah dijawab, mana yang belum. Kemudian jawaban yang benar. Jadi kalau jawaban yang benar ini mereka nanti kalau sudah mengirim, maka mereka akan melihat jawaban yang salah mana dan yang benar mana. Kemudian nilai poin, oke, mereka akan bisa melihat nilai poinnya. Jadi seperti ini. Nah, setelah selesai maka kita klik simpan yang di bawah sebelah kanan. Kalau tidak mau kita klik yang bakal ya. Klik yang simpan. Ya, ini sudah
Jadi listnya, nah langsung di sini muncul di pojok kiri sebelah bawah kunci jawaban. Ini kita klik karena kita akan mau buat skor setiap item soalnya. Oke, nah sini bisa kita kasih skor, bisa satu soal itu kita kasih skor 5, 6, 7, 8, 9, 10, terserah. Saya akan kasih skor di sini untuk satu soal itu 20. Nah, kemudian setelah kita ngasih skor, kita akan memilih jawaban yang benar yang mana. Sebagai contohnya itu jawaban yang benar adalah contoh ya, jawabannya adalah A. Maka dia akan berubah menjadi centang dan warnanya juga akan berubah. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah A. Setelah selesai semua, maka kita akan klik sebelah kanan bawah selesai. Oke, untuk soal nomor 1 udah selesai dengan kunci jawaban yang A. Kita lanjut sekarang soal yang nomor 2. Kita duplikasi saja, tidak usah menambahkan pertanyaan seperti ini. Kalau kita tambahkan pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, kita akan mengulang kembali. Tapi kalau duplikasi, kita cukup mengganti yang mana bagian-bagian yang perlu diganti. Kita duplikasi. Ini masih soal yang nomor 1 ya, jadi ini kita ganti, kita hapus, kita ke bank soal lagi. Untuk soal nomor 2. Oke, kita bold, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan untuk soal nomor 2. Kemudian, nah untuk optionnya ini lebih baiknya kita hapus saja terlebih dahulu agar kalau tidak dihapus juga bisa sih. Ya, kita copy lagi. Ini langsung kita pastekan. Ya, ini sudah terganti ya semuanya dan juga sudah otomatis karena kita copy tadi poinnya 20. Nah, kalau tadi jawabannya adalah A, ini mau kita ganti jawabannya adalah B. Caranya sama, kita klik kunci jawaban yang sebelah kiri. Kemudian kita kasih centang, contohnya adalah B, kunci jawabannya. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja selesai. Jadi ini sangat mudah kalau kita membuat soal online menggunakan Google Form. Oke, ada 2 soal. Selanjutnya kita duplikasi lagi untuk soal nomor 3. Ini sedikit berbeda ya. Kalau soal pendidikan agama Islam tidak lepas dari namanya dalil ya, baik itu Al-Quran maupun hadis, lepas dengan ayat. Nah, kalau ini kita screenshot kemudian nanti dijadikan foto, karena kalau langsung kita copy paste ini tidak bisa, ayatnya tidak akan muncul. Jadi kita yang copy yang ini saja. Kalau mau di screenshot seperti ini juga bisa sih, jadi saya screenshot yang ada ini saja. Ini saya copy dulu. Nah, tulisannya saja ya. Dan paste seperti ini, jadi dia tidak akan muncul untuk ayat-ayatnya, tapi kita harus men-screenshotnya dulu kemudian kita ubah ke dalam bentuk gambar. Nah, caranya untuk gambar ini kita klik ini, ada sebelah pilihan ganda di tengah-tengah icon peta ya, kemudian ada seperti gambar. Nah, kita klik di situ. Oke, di sini ada unggah kamera melalui URL foto, Google Drive, Google penelusuran gambar. Jadi kita akan unggah. Nah, kita langsung saja cari. Oke, ini filenya tadi di sini ya, di bank
Hujurat ayat 10 tadi ya. 10 ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk ayat tidak bisa di copy paste, tapi kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk gambar. Kita hapus terlebih dahulu untuk optionnya agar nanti lebih mudah ya. Langsung kita ke bank soal lagi, kemudian kita copy, kemudian kita paste. Oke, baik. Sini sudah muncul soal ayat, kemudian kunci jawabannya poinnya 20. Kunci jawabannya kita ganti, kalau tadi A, B, sekarang kita ganti ke E ya. Ini contohnya E. Nah, langsung saja selesai. Oke, untuk soal nomor 3 sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 4. Sama seperti yang tadi, kita duplikasi kita ke bank soal lagi. Bagaimana untuk soal nomor 4? Ya, ternyata sama. Soal nomor 4 juga menggunakan ayat Al-Quran surah Luqman ya, ayat 14. Ini saya copy dulu soal yang tulisan Latin. Kalau tulisan Arabnya sudah akan muncul di Google Form. Ganti soal nomor 4, perhatikan Quran surah Luqman ayat 14 berikut. Nah, ini sama, kita tidak bisa mengcopy pastenya, tapi kita bisa ambil gambarnya. Kita klik icon gambar yang di sebelah kanan ya, sebelah pilihan ganda tengah-tengah, klik, kemudian unggah, langsung kita klik yang cari. Sudah langsung terlihat. Oke, sudah muncul ayatnya. Nah, ya 4 tadi ya, perhatikan surah Luqman ayat 14 berikut dengan susunan ayat yang benar. Nah, jawabannya belum kita hapus ya, belum kita ganti. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke bank soal kita. Ini kita copy dan pastekan. Ini kunci jawabannya C ya, kita coba C. Kita klik kunci jawaban, kemudian kita klik yang C. Ini kita harus terlebih dahulu, tapi belum dihapus ya. Langsung selesai. Oke, udah berapa soal? 4 soal, 1 soal lagi. Kita duplikasi. Terus soal nomor 5, soal terakhir. Ini tulisan Latin semua ya, jadi tidak perlu mengambil gambar, kita cukup copy, kemudian kita pastekan kemari. Oke, soalnya tadi belum ada nomornya, kita tambahin nomor 5. Nah, nomor ini tadi mana sih menghapusnya? Ini tadi hapusnya kita hapus. Nah, setelah kita di nomor 4, kita lanjut yang ke nomor 5 tadi ya. Nah, nomor 5 ini kurang ya spasinya, agar lebih rapi. Ini oke. Kemudian ini ayatnya belum terhapus ya. Ini mudah ngapusnya, kita klik yang icon sebelah kiri yang ada titik 3-nya. Oke, kemudian di sini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kemudian untuk mengubahnya, istilahnya ini untuk mengedit gambar yang kita upload, kita tinggal klik yang
3 titik di sebelah kiri. Nah, kalau ini mau kita hapus, maka kita akan klik yang hapus. Nah, sudah terhapus gambarnya karena soal ini tidak memerlukan ayat-ayat Al-Quran, hanya tulisan Latin. Oke, kita kembali ke bank soal untuk copy paste optionnya. Ini kita paste langsung. Oke, sudah jadi. Ini pilih jawabannya sebagai contoh D ya. Kita kunci jawaban, kemudian kita klik D. Oke, udah selesai soal kita, ada 5 soal. Kita cek kembali ya, kalau ada yang salah bisa kita edit sebelum kita share. Ujian sekolah pendidikan agama Islam, pilih satu jawaban yang benar antara A B, C dan C, D atau E. Nomor 1 ini sudah tertera poinnya, skornya 20, jawabannya A. Nomor 2 jawabannya B dengan skor 20. Kemudian nomor 3 kita menggunakan ayat Al-Quran, jawabannya E, skornya sama 20. Kemudian nomor 4 untuk nomor 3 skornya 20. Kemudian di nomor 4 juga kita menggunakan ayat Al-Quran yang kita ambil dari gambar dengan kunci jawabannya C, skornya juga 20. Kemudian nomor 5 seperti biasa tidak ada tulisan Arab ya, tulisan Latin semuanya. Kunci jawabannya D, skornya 20. Jadi udah selesai soal kita, ada 5 soal, kemudian setiap soal dengan skornya 20, jadi totalnya kalau benar semua itu ada 100. Nah, langsung saja kita pratinjau dan kita langsung jawab bagaimana nanti penilaian yang akan dilihat kalau siswa-siswi kita sudah mengerjakan soal dari GIFOM-nya. Oke, kita uji coba langsung. Ini adalah tampilan awalnya karena kita buat 2 bagian. Baik, kita isi di sini nama AZNS. Kemudian kita buat kelas 10. IPA 1, nomor absennya 3, kemudian passwordnya yang tadi AZNS channel 1, 2, 3. Langsung kita klik berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, setelah mengisi identitas maka akan disuguhkan soal pendidikan agama Islam, ujian sekolah pendidikan agama Islam. Seperti ini, setelah siswa kita mengisi identitasnya dengan lengkap, maka diarahkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 1 kita coba menjawab. Tadi jawabannya adalah A ya, kita jawab jawabannya, contohnya adalah C. Kemudian soal nomor 2 kita jawab B. Kemudian soal nomor 3 kita jawab E sebagai contohnya. Kemudian soal nomor 4 kita jawab D, dan nomor 5 kita jawab A. Nah, di sini sudah kelihatan poin-poinnya ya, 20 poin, 20 poin, 20 poin ya. Nah, jadi kalau misalnya benar, maka skor yang akan didapat adalah 20 poin. Nah, setelah selesai kita akan langsung kirim. Kalau kita kembali ke identitas yang tadi. Baik, ini sudah selesai, kita kirim. Nah,
soal pendidikan agama Islam, tanggapan Anda telah direkam. Jadi siswa bisa melihat skor mereka dengan cara klik lihat skor. Oke, ternyata poinnya adalah 40 dari 100 di sini di sebelah kanan atas. Kemudian namanya. Nah, karena kita telah mengatur tadi bahwa siswa tidak bisa melihat jawaban yang benar yang mana, jadi tidak akan kelihatan. Ini seperti ini tampilannya soalnya, dan nilainya juga bisa langsung dilihat oleh siswa kita. Nah, kita kembali ke formulir awal tadi karena saya belum beritahu bagaimana cara mengirim linknya. Tapi sebelum kita kasih tahu cara mengirim linknya, ini sebelah pertanyaan Anda respon. Jadi tadi otomatis kalau siswa kita sudah menjawab, sudah mengirim jawaban, bisa langsung kita lihat di respon. Oke, seperti ini di respon sudah ada 2 tanggapan. Tadi kita coba untuk mengirim hanya identitasnya saja, kemudian yang kedua kita lanjut untuk menjawab soal. Nah, ini bisa kita lihat di Excel dengan cara kita klik yang sebelah kanan ada icon plus juga warna hijau, membuat spreadsheet. Kita klik. Kemudian di sini ada pilih tujuan tanggapan, buat spreadsheet baru. Ini bisa kita ganti. Kita ganti formulirnya tadi dengan tulisan ujian sekolah pendidikan agama Islam. Seperti ini. Langsung saja kita klik yang buat. Oke, jadi nanti seperti inilah dia tampilannya, waktunya, kemudian skornya tadi ya 40, namanya Ajan NS, kelas 10 kelas 1, nomor absennya 3, passwordnya, kemudian ini soalnya ya, dan ini jawabannya, jadi dalam bentuk Excel tampilannya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke formulir. Selanjutnya kita untuk mengirim linknya agar atau men-share-nya agar siswa-siswi kita bisa mengerjakannya. Caranya itu gampang. Kita klik kirim yang di sebelah kanan. Nah, di sini kirim formulir. Nah, kirim melalui email, kemudian dengan tautan, kemudian dengan semacam HTML. Jadi kalau saya milih yang ini, mengirim dengan tautan. Jadi ini bisa kita copy paste, kita share di grup WA, atau kita bisa juga posting di FB. Nah, ini terlalu panjang ya, jadi bisa diperpendek dengan cara kita centang perpendek URL. Oke, nah ini sudah diperpendek, kemudian langsung aja kita klik salin, kemudian nanti kita ke grup WA, kemudian kita pastikan, kita share agar siswa-siswi kita bisa mengerjakan soal online-nya dengan baik dan benar. Oke, saya rasa sampai di sini dulu penjabaran saya tentang bagaimana cara membuat soal online melalui Google Form. Demikianlah tentang pembuatan soal melalui Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa lagi like, comment, and subscribe channel YouTube-nya AJNS agar kita lebih semangat. Terima kasih.